Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang orasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau disebut dengan UKT terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Hadirin yang terhormat, pendidikan tinggi adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan sebuah bangsa di Indonesia. Uang tunggal Uang kuliah tunggal atau disebut dengan UKT merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk membiayai pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri. Namun, keberadaan UKT yang tinggi membawa implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap akses pendidikan. Dalam orasi ini, kita akan membahas bagaimana UKT yang mempengaruhi aksesibilitas pendidikan tinggi dan dampaknya terhadap masyarakat. Implikasi ekonomi dari UKT yang tinggi. Pertama, mari kita lihat dari perspektif ekonomi. UKT yang tinggi dapat mengakibatkan beberapa masalah, diantaranya: 1. Pembatasan akses bagi keluarga berpendapatan rendah. UKT yang tinggi seringkali menjadi penghalang bagi siswa dari keluarga dengan pendapatan rendah untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Banyak calon mahasiswa yang harus memilih antara melanjutkan pendidikan atau mengurangi beban finansial keluarga. Akibatnya, bakat-bakat potensial yang seharusnya berkontribusi pada kemajuan negara tidak dapat mengakses pendidikan tinggi. 2. Peningkatan ketergantungan pada beasiswa. Nah, dengan UKT yang tinggi, ketergantungan pada beasiswa dan pinjaman pendidikan meningkat. Tidak semua mahasiswa mampu mendapatkan beasiswa, dan proses aplikasi beasiswa yang kompetitif sering kali tidak memberikan jaminan penuh untuk biaya kuliah. Ini bisa mengakibatkan ketidakpastian finansial dan stres bagi mahasiswa. 3. Dampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga. Biaya kuliah yang tinggi dapat memaksa keluarga untuk mengalokasikan sebagai besar pendapatan mereka atau bahkan berutang untuk membiayai pendidikan anak mereka. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas hidup keluarga tersebut secara keseluruhan. Ini implikasi sosial dari UKT yang tinggi. Kini, mari kita tinjau implikasi sosial dari UKT yang tinggi. Antaranya, 1. Ketimpangan sosial. UKT yang tinggi dapat memperburuk ketimpangan sosial. Hanya mereka yang berasal dari keluarga mampu yang dapat mengakses pendidikan tinggi dengan mudah. Sementara yang kurang mampu terpaksa berhenti di tingkat pendidikan menengah. Ketimpangan ini dapat memperlebar jarak antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda, menghambat mobilitas sosial, dan menambah jurang kesenjangan sosial. 2. Kurangnya diversitas di perguruan tinggi. Pendidikan tinggi yang hanya terjangkau oleh kelompok masyarakat tertentu dapat mengakibatkan kurangnya diversitas di kampus. Diversitas dalam pendidikan tinggi itu penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan inovatif. Dengan UKT yang tinggi, perguruan tinggi mungkin kehilangan perspektif dan kontribusi berharga dari mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda. 3. Stigma dan tekanan sosial. Mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan rendah mungkin menghadapi stigma atau tekanan sosial, baik dari lingkungan sosial maupun dari teman sekelas yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih baik. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan motivasi mereka, serta kinerja akademik mereka. Hadirin yang saya hormati, cukup sekian penjelasan dari implementasi UKT yang tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang saya salah.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.